Qala Aliyun, Ali radhiyallahu anhu berkata, a'dhamun nasi fil masahib ajran Abu Bakrin. Manusia yang paling besar pahalanya dalam kodifikasi mushaf adalah Abu Bakar. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW wafat, semua sahabat sepakat, sesuara, sepikiran, seilmu, karena mereka memahami apa yang disabdakan Rasulullah SAW sejak beberapa bulan sebelum wafat. Itu isyarat-isyarat kaderisasi itu sudah ada. Di sini pernah saya mengemukakan satu, bahwa Nabi berkhutbah di Mina setelah turun wahyu yang terakhir di Arafah. Turun wahyu yang terakhir di Arafah tanggal 9. Nabi berkhutbah tanggal 10 di Mina setelah Jumratul Aqabah. Kemudian beliau berkhutbah setelah haji itu di Madinah, di rumahnya. Hanya 1 bulan lebih lah, kurang lebih gitu, di antara yang 2 bulan ini, ya, bahwa semua pintu masjid tutup kecuali pintu Abu Bakar. Itu sahabat paham itu. Tidak semudah yang kita duga. Sahabat itu paham. Artinya ini sudah penunjukan sebetulnya. Sudah kaderisasi. Kemudian ada lagi beliau berkhutbah bahwa Allah sudah menunjukkan pilihan kepada seorang hamba, apakah mau memilih dunia ini atau yang ada pada Allah. Hamba yang ditawari itu sudah memutuskan untuk memilih yang ada pada Allah saja. Ini kan berurut ini. Tanggal 9 turun wahyu yang terakhir. Tanggal 10 beliau berkhutbah di Mina yang isinya, barangkali tahun depan aku tidak mungkin bisa berjumpa lagi, kumpul dengan kalian di sini. Itu khutbah di Mina aja begitu. 2. 3. Tutup semua pintu masjid di Madinah kecuali pintu Abu Bakar saja. 4. Beliau berkhutbah, Allah sudah menunjukkan pilihan, apa memilih dunia ini, memilih apa yang ada pada Allah. Yang diberi tawaran itu sudah memutuskan mau memilih yang ada pada Allah saja. Ini kan sudah berurut ini. Abu Bakar nangis karena mengerti, aduh, sejak Mekah Abu Bakar hafal bagaimana Nabi kalau berbicara, bagaimana Nabi berbuat. Sejak dari Mekah, sejak sebelum jadi Nabi pun, Abu Bakar sudah kenal siapa Muhammad itu, ucapannya, perilakunya, dan sebagainya. Karena itu, mendengar khutbah seperti itu, Abu Bakar nangis. Aduh, ini pamit ini. Karena ia sudah mengambil keputusan memilih yang ada pada Allah saja. Nah, hadis lain menerangkan, semua ini adalah sahabatku, semua ini adalah ukhuwah dalam Islam. Kalau aku diberi izin oleh Allah untuk menunjuk, menetapkan seorang sahabat kentalku,
pastilah aku akan menunjuk Abu Bakar. Cuma ketetapan Islam tidak begitu. Hadis-hadis itu ngajajar teteh. Karena itu begitu Rasulullah SAW wafat, semua sahabat sepakat Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah. Dah, saya mulai dari sini. Begitu Rasulullah SAW wafat, ini bisa dilihat pada bagian yang ke-7. Ini nomor ke-8. Ini yang ke-7. Maka banyak orang-orang yang kemudian murtad. Sampai di dalam hadisnya, dalam kali sebut Qitalul Murtadin, memerangi kaum yang murtad itu. Ini satu tindakan politis. Begini ya. Mereka berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa di zaman Nabi itu mereka suka menyetorkan zakat kepada Nabi. Bukan tidak mengeluarkan, bukan. Nyetorkan zakat kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka bukan tidak mengeluarkan zakat, bukan. Tidak mau menyetorkan zakat kepada Abu Bakar selaku Khalifatul Rasulillah. Nah ini tindakan politis ini. Apa? Akan besar sekali bahayanya kalau itu dibiarkan. Apa bahayanya? Yaitu akan memecah diri setelah berbaiat Abu Bakar selaku Khalifatul Rasulullah. Nanti banyak orang yang bergabung akan menjadi satu kekuatan untuk menghancurkan kekhilafahan Abu Bakar ini. Karena itu kebijakan Abu Bakar bukan masalah zakatnya, tapi aku melihat mereka memisah ketetapan salat dan ketetapan zakat, padahal keduanya itu bergabung. Perangi mereka. Nah itu ya, satu. Sebelum ini terjadi, mereka kembali menyetorkan zakat kepada Abu Bakar. Itu tindakan Abu Bakar. Umar mengakui hebat sekali Abu Bakar. Allah melimpahkan rahmat keutamaannya kepada Abu Bakar. Bagus, tindakannya bagus. Kedua, terjadi perang yang memerangi kekuatan nabi palsu. Namanya Musailamah. Itu perang besar. Itu perang hebat. Karena Musailamah sudah membentuk satu kekuatan bertahun-tahun dengan mengaku menjadi nabi. Terkenal saja disebut nanti Musailamah Al-Kadzdzab, artinya betul-betul sebagai pendusta agama. Perangan. Nah, pada perang ini terjadi kurang lebih 700 sahabat Nabi yang syahid. 700 sahabat Nabi yang gugur di perang itu. Nah, Umar melihat kalau ini terjadi lagi perang-perang seperti itu, karena daerah kekuasaan Islam semakin luas, lalu kejadian-kejadian tentu ini tidak bisa dianggap enteng. Sedangkan Quran waktu itu masih banyak pada hafalan-hafalan para sahabat. Si anu apa sakitu, si anu apa sakitu. Tidak
atau jarang sekali sahabat yang hafal dari awal sampai akhir seperti yang kita baca Quran sekarang ini. Ini Al-Fatihah 7 ayat. Ini Al-Baqarah 286 ayat. Ini Ali Imran 200 ayat. Ini An-Nisa. Ini Al-Maidah. Ini Al-A'raf. Terus tersusun. Nah, susunan seperti ini masih ada pada hafalan-hafalan para sahabat. Umar melihat bagaimana ini. Kalau nanti terjadi lagi perang sampai banyak sahabat yang syahid, nanti akan terbawa mati dengan hafalan Qur'annya. Nah, karena itu Umar usul kepada Abu Bakar selaku Khalifatur Rasulullah. Di antara ahli tarikh, tindakan ini untuk melaksanakan ayat ini. Itu saya tulis ini, yaitu ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbika, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wa ilam taf'al fama ballagta risalatahu, jika tidak engkau lakukan kurung apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 67. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini. Wa inna lahu lahafidun, dan pastilah kami yang memeliharanya. Ini masalahnya. Di sini disebut bukan inna nahnu nazzalna al-Qur'ana, nazzalna al-kitaba, tapi di sini disebut nazzalna dzikra. Karena pada ayat ini disebutnya kitab, seperti zalikal kitabu. Di ayat ini disebutnya al-dzikra, di ayat ini disebutnya Al-Qur'ana, di ayat lain disebut ma'unzila ilaik, itu Quran juga. Nah, di sini disebut al-dzikra, itu lain nanti masalahnya. Nah, untuk kedua ayat ini maka para sahabat paham. Dari mana pahamnya? Begini ya, di sini tidak ditulis, tidak panjang, hadisnya panjang. Rasulullah SAW menyatakan, nabi-nabi yang dulu itu hanya diutus bagi kaumnya saja, sedangkan aku adalah yang diutus untuk seluruh manusia. La nabiyya ba'di, dan tidak akan ada lagi nabi setelahku. Bisa dipaham nggak dengan hadis itu? Rasulullah SAW berbicara begini untuk melanjutkan perintah baligh ma unzila ilaika ini bagaimana? Karena itu saya di sini pernah menerangkan bahwa Islam itu bukan hanya berlaku selama Nabi hidup, tapi Quran ini harus berlaku sampai hari kiamat. Karena tidak akan ada lagi Nabi yang lain, tidak akan ada lagi syariat yang lain, tidak akan ada lagi wahyu yang lain kecuali yang palsu-palsu itu.
Sedangkan yang mengaku jadi nabi sebagai nabi palsu, zaman nabi pun ada yang namanya Musailamah itu. Jadi kalau di sekarang ini ada yang ngaku jadi nabi, itu aneh. Memanfaatkan Islam untuk kepentingan sesuatu. Jadi di Indonesia mah ada yang itu, yang ngaku nabi ayah, lu ngaku malaikat tuh ayah. Ngaku malaikat ayah ya? Ada perempuan lagi. Yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi Imam Mahdi ayah. Sampai yang mengaku Tuhan saja ada. Tidak aneh. Semua itu sudah ditangkap oleh polisi dan dihukum. Ada itu yang ngaku malaikat dibui. Aduh, lupa di orang. Itu teh ngaku nanti orang Islam di ngaku nanti, lain orang Hindu. Yang begitu saja dipercaya oleh orang Islam. Jadi keislamannya ini bagaimana? Karena itu saya pikir pengajian seperti ini manfaatnya sangat besar. Paling tidak untuk memberi pengertian. Jangan sampai yang mengaku Imam Mahdi saja dipercaya. Dulu di sana ada yang ngaku Imam Mahdi sampai timbul keributan. Ternyata yang ngaku Imam Mahdi itu tukang bubur. Aduh, ayah. Ayah ngaku jadi Rasul, tukang cukur dia. Macam-macam dia. Tapi ya, bagi yang ngaji begini kan, terlampau rendah, yang gituan aja dipercaya kok. Nah ini harus berkelanjutan. Ini yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Nabi sudah wafat, sedangkan Nabi pernah mengatakan, tapi di sini tidak ditulis semua ya, nggak cukup tempatnya. Apa yang dikatakan Nabi? Taraktu fikum amrayn. Itu Nabi yang bicarakan. Nanti kalau aku wafat, aku sudah meninggalkan dua macam. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua macam itu, aku jamin kalian tidak akan tersesat. Itu kan sabda Nabi. Apa yang dua macam yang ditinggalkan Nabi, diwariskan Nabi itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu ya. Ya, kita bicarakan ini. Ini Qurannya, ini hadisnya, ini Qurannya, ini hadisnya. Berbagai macam masalah. Ini hadisnya panjang ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini pun ada penggalan-penggalan. An Zaid bin Sabit qala, dari Zaid bin Sabit mengatakan, qala Abu Bakar berkata, inna Umaro atani faqala, sesungguhnya Umar datang kepadaku dan berkata, innal qatla qad istaharra yauma yamamah biqurra'il Qur'an. Sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, perang Yamamah sangat dahsyat dengan menewaskan para qurra, kurung penghafal Quran. Wa inni ahsya in istaharra qatlu bil qurra'i, dan aku khawatir peperangan lain yang dahsyat seperti itu akan terjadi juga, dan semakin banyak menewaskan para qurra di beberapa tempat. Wa inni aro antakmuru bi jam'il Quran. Aku berpandangan, bagaimana kalau Anda memerintahkan
untuk agar Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan. Nah ini nanti mungkin minggu depan ya harus menjelaskan. Ini yang dimaksud oleh Umar Quran dikumpulkan deh. Quran yang mana ini? Gitu ya. Apakah ada catatan-catatan nama-nama sahabat yang zaman Nabi sudah terkenal sebagai orang-orang yang hafal Quran? Jadi nanti harus dibicarakan dulu begini. Wahyu Quran itu turun tidak seperti kitab-kitab yang turun sebelumnya. Taurat turun sekaligus, Injil turun sekaligus. Quran itu turun tidak secara jam'u, tidak turun sekaligus seperti kitab-kitab yang dulu. Turunnya nuntut, yaitu wahyu pertama ini, wahyu yang kedua ini, terus nuntutan. Berapa tahun? Sampai kurang lebih 23 tahun. Nanti saya harus mengemukakan wahyu yang pertama malam turunnya, tanggal berapa? Bulan Ramadan. Wahyu yang terakhir tanggal hari Jumat, tanggal 9 bulan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, waktu Nabi wukuf di Arafah. Bisa dihitung nggak? Yang pakai kalkulator bisa ya. Satu, katakan saja menurut berita-beritanya bahwa Quran itu turun malam tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Itu kan disebut dengan tempatnya. Ini wahyu yang pertama. Terus berlanjut 2 periode Mekah dan Madinah. Tanggal berapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Jadi itu bisa dilihat wahyu yang mana yang turun, wahyu yang terakhir yang turun di Mekah itu yang mana? Sampai kepada nanti wahyu yang pertama kali turun setelah Nabi di Madinah, wahyu yang mana? Kan bisa dihitung gitu. Sampai dengan wahyu yang terakhir yang turun di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu Nabi wukuf. Tamat ya. Setelah itu kurang lebih 2 bulan Nabi SAW tidak menerima wahyu lagi. Tamat. Sudah tuntas. Jadi bisa dihitung. Jumlah ayatnya bisa dihitung. Waktu-waktu turunnya juga bisa dihitung. Yang awalnya juga jelas. Yang terakhirnya juga jelas. Nah, karena itu para sahabat tidak rata. Kenapa? Karena ada sahabat yang masuk Islam sejak Mekah, berarti hafal Quran belum menyeluruh kan? Karena Quran pun belum turun secara keseluruhan. Nah, ada yang masuk Islam di Madinah, sampai ada yang masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Nah kalau begitu, maka hafalan Quran yang ada pada otak sahabat ini tidak rata. Ada yang hafal sekian ayat, yang hafal sekian ayat, yang hafal sekian ayat. Dan itu belum terkitabkan dalam satu mushaf namanya. Ini kita teruskan dulu ya. Abu Bakar menjawab, qultu li Umar, menjawab ke Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW? Bagaimana
kita harus mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu dengan memushafkan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar mengatakan, loh kan Nabi juga tidak, kenapa kita harus melakukan? Biar seadanya lah, gitulah menurang mah. Qala Umar berkata, hadza wallah khairun, ini adalah sangat baik. Ini baik, ini kebaikan ini. Itu Umar. Falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Umar berulang kali usul deui. Abu Bakar ngajawab, Rasul juga tidak. Balik deui. Rasul juga tidak. Balik deui Umar teh. Terus yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik, sampai aku luluh untuk menerima pikiran-pikiran Umar itu. Wa ra'aitu fi dzalika ladzi ra'a Umaru, dan aku melihat memang benar di situ ada kebaikan daripada tidak dikitabkan. Qala Zaid berkata, ini yang menulis Quran sejak zaman Nabi, ini orangnya, tapi belum selengkap seperti yang kita baca sekarang, baik jumlah ayatnya maupun susunannya dan sebagainya. Qala Abu Bakar berkata kepada Zaid, innaka rajulun syabun aqilun, Anda itu, aku tahu. Jadi Abu Bakar kenal Zaid bin Harisah ini sejak zaman Mekah. Ini seorang yang cerdas, terampil, pinter orangnya. La nattahimuka, aku tidak pernah menganggap ada sesuatu yang pantas dianggap jelek. Wa qad kunta naktubu wahya li Rasulillah, engkau dulu pernah menuliskan wahyu bagi Rasulullah. Dapat tabak Al-Quran fa ajma'ahu, kemudian engkau terus ikuti Rasul sampai dengan engkau mengkodifikasinya, mengumpulkannya. Wallahi law kallafuni nakla jabalin minal jibal, maka na askola alayya mimma amaroni bihi min jamil Quran. Ini pernyataan Abu Bakar ini, yaitu katanya, demi Allah, bagiku memindahkan sebuah gunung tidak lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran ini. Itu pernyataan Abu Bakar. Pakanatis suhub inda Abi Bakrin hatta tawafahullah, setelah dikumpulkan dalam satu mushaf, namanya mushaf ya, satu kumpulan lembaran-lembaran Quran itu satu mushaf, terus berada di Abu Bakar hatta tawafahullah, sampai Abu Bakar wafat. Terpelihara betul kumpulan Quran dalam satu mushaf dengan jasa Abu Bakar yang menugaskan kepada Zaid bin Harisah. Summa inda Umaro hayatahu, setelah Abu Bakar wafat, kemudian ada pada Umar. Summa inda Hafsata binti Umar, setelah Umar wafat, mushaf itu berada pada putra Umar bernama Hafsah. Ini urutannya ya. Tapi ini masih berlanjut nanti insyaallah ini. Qala Aliun, Ali radhiyallahu anhu berkata, a'dhamun nasi fil masahib ajran Abu Bakrin. Manusia yang paling besar pahalanya dalam kodifikasi mushaf adalah Abu Bakar. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib.
Huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Dialah orang yang pertama mengumpulkan kitab Allah ini.